Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya lagi Bolo. Di sini ada clear Pilkot 6300. Nah, di sini saya mau bikin video tentang flow code atau clear di atas clear, atau bisa disebut 2 kali clear ya. Nah, karena saya mendapatkan banyak pertanyaan di Instagram, kan saya bagi-bagi tentang remover body itu. Terus ada juga yang tanya kenapa saya clear 2 kali tapi clearnya keriting. Nah, di sini saya mau menjelaskan ini cara saya itu ya. Yang tanya bukan hanya dari IG saja, teman-teman saya pun ada yang tanya pernah nge-clear 2 kali tapi mesti keriting, jadi dia nggak berani clear 2 kali lagi. Nah, di sini saya mau nge-clear di malam hari dengan menggunakan clear Pilkot 6300 ini ya, karena juga ada yang tanya nge-clear malam hari aman nggak. Jadi di sini biar lebih jelasnya lagi, saya melakukan pengclearannya di malam hari. Oke, lanjut kita ke proses mixing clear code-nya. Di sini untuk rasio mixingnya itu 2:1:1. Jadi untuk clear itu 2. Terus hardenernya 1, thinnernya 1. Di sini saya tuang clear itu sampai di angka 100 mili. Kemudian saya tambahkan hardener sampai di angka 150 mili, dan kemudian untuk thinnernya di sini saya tambahkan thinner sampai di angka 200. Jadi 150 50 ya. Thinnernya clearnya 100, hardenernya 50, terus thinnernya 50. Ini mengikuti anjuran dari kalengnya biar nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental. Jadi saya jelaskan apa penyebabnya clear 2 kali itu bisa keriting ya. Dan di sini saya menggunakan spray can MP102 yang cupnya sudah saya modif. Untuk video cara modif cup kolat ini bisa cek video sebelumnya ya, saya sudah bikin tutorialnya. Oke, kita lanjut ke proses pengclearan. Di sini untuk tekanan angin di spray can ini saya setel 2,5 bar. Tuh, enaknya tangan saya segitu. Jadi kalian nggak harus misal ada orang bilang tekanan segini itu, menyesuaikan tangan sendiri-sendiri saja, karena setiap tangan itu punya skill tersendiri ya. Jadi kalau menurut saya seperti ini gampang, mungkin di tangan teman-teman itu ada yang susah. Di tangan teman-teman gampang, menurut saya kadang susah. Jadi skill orang itu beda-beda. Oke, kita langsung semprot di tahap pertama di 1 layer ya. Kita memutar di tangki secara merata dan diusahakan untuk tahap pertama ini jangan terlalu tipis atau tekstur kulit jeruk. Intinya walaupun ini clear dasar itu kita semprotkan sampai agak basah ya, Perlu diingat agak basah, tidak terlalu basah. Jadi di sini setelah saya jeda sekitar 15 menit, ini baru saya lanjut ke tahap lagi. Jadi di sini saya jeda ya. Tahap awal terus itu dijeda 15 menit. Kita lanjut ke tahap kedua. Cuma jeda 15 menit. Sini fungsinya untuk menutup grafisnya, nanti pas diratain itu bisa halus. Nah, nanti saya jelaskan penyebab keriting itu apa. Penyebabnya ketika kita melakukan pengclearan 2 kali clear atau flow code. Nah, di sini ini clearnya sudah 1 hari 1 malam ya. Jadi ini saya clear tadi malam dan ini jam 3 sore saya amplas. Ini udah kering ya, udah saya jemur juga. Jadi saya clear malam itu jemurnya pagi. Di sini pakai amplas 1500 biar enggak terlalu kasar.
Jangan lupa pakai tatakan amplas ya, pakai sandal yang saya potong ini. Nah, untuk pengamplasan pertama itu fokus di bagian grafisnya aja. Fokus di bagian grafis dulu, kemudian kita setelah grafis agak rata baru lanjut kita amplas full biar busem semua. Pengamplasan lebih enak itu pakai sabun, pakai air sabun ya, jadi cepat untuk pengamplasannya. Benar-benar sampai busem semua untuk pengamplasannya biar nanti maksimal. Dan di sini setelah kita amplas ini yang kita tadi amplas sore, dan ini mau saya clear di malam hari lagi. Jadi ini juga membuktikan kalau clear Filcot 6300 ini tidak rewel. Tahu istilahnya nggak harus di siang hari. Di sini saya clear di malam hari pun 2 kali proses ini saya malam semua. Kita semprotkan untuk penyemprotan yang kedua ini 1 kali langsung becek ya. Nah, jadi nggak saya jeda 20 atau 15 menit, itu nggak saya jeda. Ini untuk finishingnya itu langsung selesai, jadi no drama kesuwen. Ini untuk hasilnya setelah kita selesai pengekliran. Bisa dilihat efek mirrornya di bagian yang gelap. Kalau untuk mau lihat mirror di media yang catnya terang itu agak susah ya. Walaupun sebecek apapun itu, kalau mau lihat kita lihat efek mirrornya itu pasti kurang kelihatan. Nah, di sini saya jelaskan apa sih penyebab keriting ketika kita melakukan proses pengekliran dengan metode flow coat atau 2 kali clear. Nah, jadi yang pertama di sini kan saya tadi menyemprotnya itu awal itu enggak tipis ya, langsung agak basah pertama. Kemudian saya jeda 15 sampai 20 menit. Kemudian saya lanjut ke pengekliran selanjutnya. Jadi dijeda terus kita lanjut lagi. Nah, di sini tujuannya apa? Pas proses pengekliran itu pertama itu agak tebel, terus kalau nggak kita jeda kita langsung hajar lagi, muter lagi, itu sangat berisiko lewer. Jadi biarkan ada penguapan pada clearnya, jadi sudah agak kering ya, thinner sudah menguap. Nah, biasanya saya coba sentuh-sentuh sudah aman ya. Nah, baru saya melakukan pengekliran di tahap kedua, yaitu untuk membentuk daging. Intinya biar agak tebal, karena di sini saya ada bagian yang digrafis. Kalau misalkan polos itu bisa sekali, tapi saya anjurkan lebih baik 2 kali. Jadi dijeda kemudian lanjut lagi. Nah, penyebabnya ketika keriting itu salah satunya adalah pengekliran di tahap awal itu terlalu tipis. Jadi pas clear setelah kita amplas kemudian kita clear lagi, itu clear yang awal itu sudah tipis, jadi nggak kuat. Pas kita timpa clear kedua kan otomatis becek ya, ataupun tebel ya. Jadi yang clear pertama itu nggak kuat. Kenapa harus tebel? Yang saya jeda 20 menit itu karena nanti clear yang sudah kita aplikasikan itu nanti bakalan kita sanding lagi. Nanti bakalan kita amplas untuk lanjut ke proses pengekliran yang kedua. Nah, di situ kuncinya itu yang pertama itu harus agak tebel ya, jangan terlalu tipis. Dan yang kedua itu nggak boleh kebanyakan thinner. Misalkan yang tahap pertama 2:1:1. Terus untuk pengekliran yang tahap kedua setelah kita amplas itu pengekliran 2:1:2 ataupun banding 3, istilahnya lebih banyak dari thinner yang awal, itu juga beresiko keriting. Jadi faktor penyebab keriting yang saya amati sesuai pengalaman saya itu yang pertama clear awal terlalu tipis, yang kedua kebanyakan thinner. Jadi
Kalau kita kebanyakan thinner otomatis sangat encer dan bisa merusak clear yang bawah. Jadi yang clear yang bawah itu nggak kuat karena ketimpa clear yang terlalu banyak thinnernya. Karena clear itu kalau sudah kita campur dengan thinner itu sangat tajam. Logikanya seperti ini. Kenapa di bagian spray gun, misalkan kita gunakan satu spray gun yang sudah kita gunakan epoksi ataupun cat, ketika kita gunakan untuk pengekliran itu biasanya ada sisa-sisa yang cat ataupun epoksi yang di dalam spray gun itu ikut keluar. Ya karena itu untuk clear itu sangat tajam ya. Otomatis kita menggunakan thinner PU, apalagi slow ya, yang slow itu sangat tajam juga. Kalau kita pakai satu spray gun buat epoksi, buat cat, buat clear itu tidak dianjurkan. Tapi kalau kalian pernah nyoba, saya dulu juga pernah waktu pertama ngecat itu cuma punya satu spray gun ya. Jadi kotoran itu keluar pas waktu kita pengekliran. Jadi pas waktu kita epoksi ataupun kita cat itu tidak ada kotoran yang ikut. Jadi kesimpulannya adalah clear itu bisa mengangkat kotoran yang mengendap di spray gun, intinya itu bisa terkelupas kemudian ikut di spray gun. Nah, kuncinya seperti itu untuk proses flow coat ya, agar tidak keriting. Perlu diingat, satu harus tebal yang tahap awal, karena otomatis tahap kedua kita juga bakalan tebal untuk mengejar clear yang flat tanpa kulit jeruk. Nah yang kedua jangan sampai kebanyakan thinner, makanya dianjurkan pakai gelas takar ataupun cara takar yang lain ya. Besok saya buatkan di lain kesempatan, buatkan cara takar antara clear, hardener dan thinner itu menggunakan cara lain. Saya ada dua opsi untuk menakar tanpa gelas takar yang seperti saya gunakan tadi. Dan untuk hasilnya seperti ini ya. Ini paginya setelah kita clear tadi malam, dan untuk hasilnya seperti ini. Kerasnya dapat, glossy-nya juga dapat. Untuk dibanding yang AXT kemarin saya pakai di body tiger itu, menurut saya lebih bagusan ini, lebih licin ini ya dari tingkat kerasannya. Menurut penilaian saya, juga enak dipakai, nggak rewel, nggak gampang ada popping ataupun apa. Ini proses tebal pun aman ya, tanpa bintik dan sangat halus. Bisa dilihat dari efek mirrornya seperti ini. Untuk Pelcott 6300 perlu kalian coba sih, sangat mantul dan harga juga ekonomis. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.